Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Fani Aryawan dengan NIM 23074020 dari Universitas Negeri Padang. Saya dari Departemen Teknik Otomotif. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan prosedur dan tata cara untuk melakukan tune up pada mobil Kijang terbuka. Ini. Baiklah, yang pertama itu kita mengecek air filter atau saringan udara. Nah, saringan udara pada mesin ini yaitu di sini, dan kita buka terlebih dahulu untuk mengeceknya dengan cara membuka klem-kleman ini sama bautnya. Nah, setelah itu kita cek saringan udaranya. Tunggu. Buka. Nah, di sini inilah saringan udaranya, dan di sini terlihat sepertinya kotor, tapi ini sudah dibersihkan tadi oleh teman saya. Jadi udah keterangannya di sini tidak perlu diganti. Kondisinya masih bisa diperbaiki dan masih bagus untuk digunakan. Nah, lalu kita tutup lagi filter udaranya dan pastikan rapat, pas. Lalu jangan lupa selangnya kita sambungkan terlebih dahulu dan presisi. Setelah itu kita kunci klem-klemannya ketiga ini, dan jangan lupa bautnya dipasang juga. Nah, setelah selesai pengecekan filter udara, kita lanjut ke distributor, yaitu ke kontak pointnya. Nah, sekarang kita melakukan pengecekan kepada kontak point pada distributor. Nah, kontak point itu yang berada pada dalam distributor. Pertama kita buka dulu distributornya dan pastikan kontak dalam kondisi off. Nah, lalu kita lakukan pengecekan terhadap di semua komponen distributor ini kita cek. Nah, di sini untuk rotornya terlihat sedikit kotor. Kita bersihkan terlebih dahulu pakai kain lap. Nah, setelah dibersihkan, ini udah bersih kiranya, kita taruh dulu. Kita lakukan pengecekan kepada yang lain di distributor ini. Nah, di situ pada distributor cupnya besi-besinya itu juga masih bersih. Tadi sama teman-teman juga sudah dibersihkan. Lalu kita melakukan pengecekan pada kontak point. Nah, kontak point itu yang ini ya. Tunggu. Nah, kita melakukan pengecekan pada sini, nampak. Nah, ini adalah kontak pointnya. Nah, ini di sini kita setel, yaitu jaraknya sekitar 40 sampai 45 mm. Kita bisa menggunakan filler gig. Nah, kita setel dahulu pulinya sampai cam mentok ke puncak. Yang terlalu maju. Kita bisa perhatikan pergerakannya. Nah, setelah pas dengan puncak cam, lalu kita tes dengan menggunakan filler gig apakah ini terlalu longgar.
40 kan. Nah, kalau longgar kita lakukan penyetelan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan melakukan penyetelan namun tidak direkam karena susah memegangnya. Nah, di sini sudah saya setel tadi dan di sini sudah pas, sudah terasa agak berat dikit pada filter gig. Nah, setelah itu pengecekan pada distributor artinya sudah siap. Dan di sini kita pasang radiatornya pada distributor. Nah, sudah, dan sini juga kita pasang tutupnya kembali seperti semula. Dan di sini juga jangan lupa. Nah, itu langkah kedua. Di sini menandakan pada Langsung setelah pengecekan dari distributor tadi, langsung saja yang di dekatnya yaitu pengecekan oli, apakah olinya masih bagus atau tidak. Kita tarik dulu, kita bersihkan dahulu stick olinya pakai kertas. Nah, setelah dibersihkan kan terlihat bersih, lalu kita coba masukkan lagi ke dalam, apakah yang bersih atau tidak. Nah, di sini olinya masih terlihat bersih dan bening, warnanya kuning, dan juga masih ada, masih lengket, masih bagus. Kita masukkan lagi ke dalam. Nah, lalu pengecekan full filter. Nah, di sini tadi juga sudah dibersihkan sama teman saya, jadi pasti bersih lah. Nah, untuk pembersihannya ini, pembersihan full filter ini caranya yaitu menggunakan kompresor. Nah, itu ditiup dari sisi searah sebaliknya, yaitu misalnya ini arahnya ke sini, berarti kita meniupnya dari lubang sini. Nanti akan keluar dari lubang sini kotoran-kotoran beserta minyak yang berada pada dalam full filter tersebut. Nah, setelah full filter, di sebelahnya juga ada filter oli yang perlu juga dicek. Namun penggantian filter oli ini, penggantiannya juga dibarengi sama penggantian oli. Jadi tadi setelah melakukan pengecekan olinya juga masih bagus, artinya ini juga secara visual, secara logika ini juga masih bersih dan tidak perlu dilakukan penggantian. Waktu penggantiannya saat penggantian oli saja. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan kepada busi. Nah, businya, untuk pengecekan busi kita cek busi nomor 1 aja ya. Jadi nanti dia satu busi saja sudah cukup untuk pengecekan. Nantinya artinya semua juga sama gitu ya. Satu busi artinya semua. Nah, yang dicek di busi ini adalah pertama kebersihannya. Di sini sepertinya agak kotor. Kita bersihkan dulu. Nah, kita bersihkan. Setelah dibersihkan, lalu kita cek tingkat kerenggangan antara celah busi ini untuk pengapiannya, yaitu ukurannya adalah 0,80 mm. Nah, ini sedikit renggang, kita pukul-pukul agak sedikit biar lebih rapat. Nah, ini sudah rapat, lalu kita masukkan lagi. Lakukan seperti itu kepada busi nomor 2, 3, dan keempat atau lainnya. Nah, lalu kita kencangkan businya, tapi jangan terlalu kencang, nanti takutnya sampai selek.
secukupnya saja. Nah, itu kita kembali kap businya, cop businya sampai benar-benar pas. Nah, kita pastikan busi yang lain juga kencang. Nah, setelah pengecekan busi tadi, kita lakukan pengecekan sistem pendingin radiator. Nah, yang pertama kita cek yaitu airnya ya, pastinya ya. Apakah airnya volumenya masih cukup? Untuk volumenya air radiator ini masih cukup, dan untuk warna atau tingkat kebersihan dari air radiatornya juga masih bersih. Artinya radiator ini tidak berkarat. Lalu selanjutnya pengecekan kepada tutup radiatornya atau radiator kap. Nah, untuk pengecekan tutup radiator ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama kita cek untuk ininya ya, pegasnya. Ini untuk keluarnya air dari radiator menuju reservoir masih bagus, masih bisa kembali. Dan yang satu lagi kita mengecek katup untuk air dari reservoir kembali ke radiator, yaitu yang ini, yang kecil ini ya. Yang kecil ini ditarik begini. Nah, ini masih bisa terbuka dan masih bisa menutup, artinya tutup radiator masih bagus. Nah, lalu untuk air pada reservoir apakah masih ada atau kurang? Dan dilihat sepertinya di sini masih ada sedikit. Nah, ini masih cukup. Nah, lalu untuk ini radiatornya nih sepertinya tidak ada kebocoran, masih aman. Oke. Dan untuk kipas radiatornya kita cek V-belt dari puli. Di sini kita cek bagian situ, bagian sana. Nah, bagian sini mungkin tidak terlihat karena gelap. Kita aktifkan dulu cahayanya. Nah, di sini adalah ini kipas radiatornya di sini, dan ini puli untuk radiator. Untuk kipas radiator yaitu ini, kita cek yaitu tingkat kekendorannya, atau apakah dia kendor atau terlalu kencang. Nah, di sini setelah ditekan-tekan, ini tertekan sekitar 1 cm, ada 1 cm. Ini lumayan kencang, tapi tidak terlalu kencang, jadi masih oke, bagus, tidak kendor, tidak kencang, jadi kipas radiator akan berfungsi dengan baik, atau fan radiatornya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan terhadap voltase dari aki ini, apakah akinya masih bagus atau tidak. Nah, di sini kita bisa cek dengan secara langsung untuk baterainya ini dengan cara melihat warna di sini. Nah, di sini ada di aki ini ada cairan berwarna biru, yang dimana aki ini memiliki sistem untuk melihat cairan. Kalau cairannya berwarna biru artinya masih baik, dan jika tidak kurang warnanya putih ada merahnya artinya kurang setrum, dan warna merah yang banyak dan putih sedikit itu artinya rusak ya. Nah, di sini masih berwarna biru, artinya aki ini masih bagus. Coba kita cek voltasenya menggunakan multitester. Nah, di sini kita sediakan multitester dahulu, dan kita cek voltase aki ini. Untuk voltase aki yang baik itu di 12 volt ya. Di sini akinya ya 12 volt. Nah, di sini berarti kita harus menyetel skalanya lebih dari 12 volt di DC ya, DC volt. Nah, di sini kita setel di atas 12 yaitu 50, karena di angka 10 tidak bisa untuk pengecekan tersebut. Nah, setelah ini juga sudah dikalibrasi di 0 volt, kalibrasi 0. Lalu kita cek yang kabel warna hitam ke negatif, dan yang ke positif itu yang kabel warna merah, dan kita cek berapa voltasenya. Dan di sini terbaca voltasenya sebesar 50, di situ berarti pas 12 volt.
berarti masih bagus. Nah, cara membacanya itu dari skala 50 ini di sini, artinya di atas 10, berarti ini 12. Oke. Nah, sekarang kita melakukan pengetesan daya pengecasan dari aki ini, apakah sistem pengecasan alternator masih kondisi baik atau belum, atau tidak baik. Nah, sekarang kita nyalakan dulu mesinnya untuk memastikan apakah ini bagus atau tidak. Coba tolong mesin nyalakan. Nah, setelah dinyalakan kita coba cek aki dengan cara seperti tadi, seperti pengukuran aki tadi, yaitu selektornya masih di 50 DCV, lalu kabel positif ke plus dan negatif ke minus, dan di sini jarum menunjukkan nilai yaitu 10/2 yaitu 12 volt. Artinya pengecasan itu tegangannya 12 volt dan ini dalam kategori bagus. Oke. Baiklah, di sini sekarang kita melakukan pengecekan saat mesin hidup, yaitu yang dicekkan adalah tadi sudah ya untuk sistem pengisian. Nah, sekarang kita akan melakukan pada mesin hidup itu memeriksa waktu pengapian, lalu memeriksa RPM, dan kita akan memeriksa duelnya berapa. Nah, sekarang kita akan hidupkan dulu mesinnya. Ah ya. Nah, oke. Nah, setelah mesinnya nyala, kita akan kita lakukan pengecekan sudut pengapian menggunakan timing light. Dan untuk pemasangan timing light yaitu kita pertama memasang penjepit ini yang panjang ke kabel busi nomor 1, lalu yang menjepit warna merah ke positif aki, dan yang hitam dari landing light ini ke negatif aki. Lalu kita akan memeriksa mati. Nah, ini timing lightnya kita arahkan ke puli dari crankshaft untuk melihat berapa sudut pengapiannya. Nah, di sini kita lihat dari arah sebelah sini dan di sini terbaca sudut pengapiannya yaitu terbaca sepertinya 20 derajat sebelum lihat tadi 20 derajat sebelum TMA. Oke. Untuk timing pengapian. Lalu kita akan melihat berapa RPM dari mobil ini. Nah, untuk mengukur RPM-nya kita menggunakan alat yaitu ini, tachometer. Tachometer ini digunakan untuk mengukur RPM dan duel angel, sudut duel ya. Nah, caranya adalah yang kabel positif, yang warna merah ini kita sambungkan ke positif coil sini, dan yang hitam ke negatif coil sini. Hati-hati nanti nah, setelah itu kita akan membaca RPM-nya, yaitu pertama kita setel ke skala yang 0 sampai 1600 per menit ya, R per menit, karena ini kecepatan rendah. Nah, yang warna hijau muda. Nah, di sini kita baca juga yang warna hijau muda, dan di sini terbaca di 8,5 dan kali 100 berarti 850